Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik hidayah dan inayahnya, kita dapat kembali untuk kegiatan kita setiap subuh di bulan suci Ramadan ini untuk mentadabburkan Al-Quran, masih dalam surat yaitu Abasa. Insyaallah akan kita bahas yaitu sampai dengan ayat terakhirnya. Surat Abasa ayat 33 sampai dengan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis shakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawmaidin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawmaidin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mata'an lakum wa li'an'amikum, berkenaan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ya, bagaimana falyanzuril insanu ila ta'amih, untuk kita menteliti bagaimana sumber dari makanan-makanan, yang mana hal tersebut tiada lain adalah an-sababnal ma'a sabba. Allah turunkan air hujan yang begitu lebat, kemudian masuk ke dalam rongga-rongga perut bumi, yang kemudian Allah berikan daripada yaitu tumbuh-tumbuh dengan tanaman. Summa syaqqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba, tumbuhan yang lebat ya, biji-bijian, wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla, buah zaitun, buah kurma, buah anggur, wa faqihatu wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum, yang semuanya itu tiada lain adalah fasilitas yang Allah berikan untuk siapa? Untuk kita semuanya ya, untuk manusia, kemudian juga untuk dirasakan juga untuk dengan alam sekitar ataupun juga hewan ya, hewan-hewan yang juga memanfaatkan daripada tumbuhan-tumbuhan. Masya Allah, subhanallah, dengan begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan pegunungan, yang pegunungan tersebut menjadi apa? Sumber daripada penghasilan ataupun sumber daripada makanan-makanan, baik pegunungan ataupun juga lautannya juga, ataupun juga berkenaan dengan apa? Dengan perkebunan-perkebunan yang dikelola oleh manusia. Maka pada ayat selanjutnya adalah berkenaan dengan bagaimana hari kiamat manusia akan mengalami kembali. Jadi kalau kita lihat nih karakteristik di dalam surat Al-Maqiyah itu ya, tiada lain adalah menceritakan tentang bagaimana sesuatu yang akan terjadi. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, engkau akan mengetahuinya nanti dan pasti akan mengetahuinya. Tentang apa? Tentang kejadian-kejadian yang akan pasti datang, yaitu hari kiamat. Fa idza ja'atis shakhah, maka apabila akan ada di mana suara
Suara tersebut tiada lain adalah yang terjadi di dalam hari kiamat. Sakhah, apa itu sakhah? Yang membuat memekakkan tiupan sangkakala yang kedua. Kalau kemarin kan di surat apa tuh? Di surat An-Naba ditiupin 2 kali, 1 dan 2, dijelasin begitu. Nah sekarang nih, bagaimana hal tersebut menjadi semuanya terperana dan menjadi sadar. Artinya peka adalah apa? Peka di dalam ketika tiupan as-sakhah yang memekik, yang menggetarkan. Bahkan tiada lain adalah sehingga orang-orang tersebut yang nanti semuanya merasakan tiada lain adalah pada hari kiamat itu as-sakhah, tiupan sangkakala yang kedua. Insyaallah. Kenapa disebut dengan sakhah? Sakhah tiada lain adalah yang memekakkan. Jadi seseorang menjadi peka, oh sadar. Tiupan yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala meluluntuhkan tiada lain ada alam semesta ini menjadi kiamat, hancur lebur. Kemudian tiupkan lagi sakhah yang kedua sehingga orang menjadi sadar. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di mana hari tersebut orang yafirul mar'u berlari dari saudaranya. Bahkan di dalam riwayat ataupun di dalam ayat Al-Quran, orang yang sedang hamil itu nggak sadar kalau dirinya sedang hamil. Ada seseorang yang sedang hamil ketika terjadilah yaitu ataupun kejadian kiamat kubra, maka tidak menyadarinya. Seseorang yang dikatakan tadi adalah dia lari dari apa? Dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibati wa bani, dan istri-istri dan juga anak-anaknya. Tiada lain adalah hal ini terjadi kenapa? Karena semua orang ia berlarian ingin mencari perlindungan. Semuanya tiada lain adalah nafsi-nafsi. Apa dimaksud dengan nafsi-nafsi? Masing-masing, sendiri-sendiri. Ya Allah. Di dalam riwayat dikatakan bahwasanya barulah ya berkenaan dengan tentang syafaat terjadilah bagaimana tiupan sangkakala yang kedua memekakkan untuk semuanya dan menyaksikan itu salah satu peristiwa. Maka siapa nanti yang menjadi salah satu tujuan dan salah satu tempat bernaung tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi menghampiri daripada pimpinannya. Nabi Musa dengan umatnya diminta Nabi umatnya diberikan, aduh saya malu, saya tidak bisa. Nabi Isa pun begitu juga. Tetapi pada akhirnya menjadi puncak yang Rasulullah SAW, ana syafi'un, aku adalah yang memberikan syafaat, ana laha. Aku tiada lain adalah orang-orang, tiada lain adalah yang dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Artinya apa? Ketika orang dia berlari ke sana kemari, dia tidak peduli itu. Dengan kepedulian tersebut dia tidak memperhatikan walaupun anaknya sendiri, walaupun istrinya sendiri, walaupun suaminya sendiri. Ketika dalam sangkakala yang kedua Allah Subhanahu wa taala berikan semua kepada manusia, semuanya lari terbirit-birit, semuanya dengan keadaan nafsi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'ni yughni. Semuanya disibukkan dengan dirinya masing-masing. Mau tempat berlindung kemana, kan begitu. Ini kan kemarin sudah selesai itu berkenaan dengan sangkakala yang pertama, hancur lebur. Kemudian di dalam
surat An-Naba juga dijelaskan di mana Allah bangkitkan kembali. Nah, dalam sangka kala kedua inilah likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Orang mereka tiada lain adalah dalam keadaan menyibukkan di dalam dirinya masing-masing. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, tuhsyaruna khufatu uratun musyatan uzla. Keadaan nanti orang dikumpulkan pada saat itu tanpa alas kaki dan tanpa pakaian, berjalan kaki dan tidak berkhitan. Allah, itu keadaan nanti pada saat tiupan sangkakala yang kedua dibangkitkan kembali, semuanya dia dalam keadaan panik, menyibukkan dengan masing-masing. Apa kata Rasulullah? Di antara mereka kalian itu dikumpulkan tanpa adanya alas kaki, tanpa adanya pakaian, dan dia berjalan kaki dan tidak berkhitan. Maka ditanya Rasulullah SAW, apakah kita saling melihat satu dengan yang lainnya dalam keadaan yang terbuka auratnya? Laki lihat aurat perempuan ataupun perempuan lihat aurat laki-laki. Apa kata Rasulullah? Ya fulana wahai fulana, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada setiap orang mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Artinya apa? Apa arti dari kesimpulan hadis ini? Ketika Rasulullah ditanya, bagaimana kalau begitu nanti perempuan lihat yang laki dong, ataupun yang laki lihat yang perempuan dong? Apa jawabannya? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Enggak ada hal-hal tuh syahwat lagi, enggak ada. Ya, kagak ada hal berkenaan dengan syahwat. Oh, kali begitu ya. Oh, kita bisa melihat ketertarikan untuk syahwat dan sebagainya dalam keadaan seperti itu. Kata Rasulullah, tidak ada yang mereka ada pemikiran-pemikiran hasrat seperti itu. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semuanya sudah sibuk dengan keadaan masing-masing. Allahu akbar. Masyghalahu 'anil nazar. Ya. Alangkah menyibukkan urusan pada hari itu dari memandang suatu aurat orang lain. Tidak ada. Nahsyurul khuffa uratan uzla. Tanpa adanya alas kaki, tanpa pakaian dan belum berkhitan. Artinya pun walaupun keadaan seperti itu, maka pun orang individu per individunya semuanya tiada lain adalah menyibukkan di dalam diri masing-masing. Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah tiada lain adalah gambaran-gambaran bagaimana tadi yang dikatakan di dalam ayat, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَبَنِيهِ وَصَاحِبِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Selesai. Lalu siapa orang yang akan mendapatkan kebahagiaan ataupun kecelakaan dalam perasaan ataupun yang dia alami? Allah berfirman, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Namun ada pula banyak orang yang dia wajahnya berseri-seri, tertawa riang gembira. Pada saat dimana manusia menjadi dua golongan tadi, dhahikatun mustabsyirah, yang dia mustabsyirah, tertawa riang gembira, ya tiada lain adalah mereka adalah golongan orang-orang yang terdapat calon penghuni syurga. Wujuhu yawmin 'alaiha ghabra tarquha qatarah. Tetapi ada pula dalam keadaan tersebut orang-orang yang wajahnya pada saat itu tertutup dengan debu, dengan kegelapan. Kalau di dalam surat Al-Waqi'ah apa? Surat Al-Waqi'ah
Ashabul yamin wa ashabus shimal. Ada golongan kelompok yang selamat disebut dengan ashabul yamin, ada golongan yang dia mendapatkan murkanya Allah disebut dengan ashabus shimal. Nah, bagaimana nih nanti ketika orang yang beriman itu dalam keadaan apa sih ketika dia beriman nanti? Itu orang yang beriman nanti, maka dia dengan penuh kegembiraan, penuh dengan kesenangan dan melihat. Dan Allah katakan, ya ibadi, wahai hambaku, inilah tiada lain adalah yang aku janjikan pada saat itu engkau di dunia, dan ini ganjarannya. Dan penghuni surga tersebut tersenyum dan gembira melihat daripada yaitu orang-orang yang berada dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kan begini, lebih baik kita lebih banyak menangis di dunia daripada kita nanti nangis di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, dia lebih senang dan gembira di muka bumi ini, tetapi nanti di akhirat ia akan menangis dan meratap selama-lamanya. Itu yang tadi dikatakan, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarqahuha qatarah. Ya Allah, diselimuti wajahnya dengan kegelapan. Kata Abdullah bin Abbas, ulaika humul kafaratul fajarah. Dan mereka itulah, siapa mereka? Humul kafarah, orang-orang yang durhaka, fajir, yang hatinya durhaka dan perbuatannya juga durhaka. Ya. Allah berfirman, wala yalidu illa fajiran kafara, di dalam surat An-Nur. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang durhaka dan lagi kafir. Nauzubillah. Nah, ini tiada lain adalah berkenaan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan bagi orang yang beriman, dhahikatun mustabsyirah. Allahumma sun wujuhana bil yasari. Terusnya apa? Wala tu bil iktar. Allah sun wujuhana bil yasari. Ya Allah, jadikanlah wa bil yasari, dalam beberapa itu sisi-sisi yang memudahkan. Di dalam ketika berwudu, ya, pertama setelah basuhan yang pertama, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Basuhan yang kedua, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadu awliyaik. Ya Allah, sinarilah wajahku sebagaimana engkau menyinari daripada wajahnya orang-orang kekasihmu. Wala taswadu wajhi bizulumatika kama a'daik. Ya Allah, janganlah engkau gelapkan wajahku sebagaimana engkau gelap